Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada daerah bernama Blora? Apakah dulu ada yang salah ketik peta? Atau jangan-jangan tanahnya bisa ngobrol dan memperkenalkan diri duluan? Hari ini kita bakal menguliti asal-usul Blora dari kacamata geografi, geologi, fisika, sampai mitos yang bikin merinding tapi tetap ngakak. Siap-siap, karena tanah liat kita bakal jadi profesor dadakan. Blora adalah kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Secara administratif dikenal sebagai Kabupaten Blora, dengan ibu kota di Kota Blora yang jadi pusat pemerintahan. Secara geografis, Blora didominasi perbukitan kapur dan kawasan hutan jati luas. Wilayah ini termasuk zona pegunungan Kendeng yang memanjang seperti tulang punggung raksasa di utara Jawa. Pegunungan Kendeng bukan pegunungan tinggi menjulang, tapi lebih seperti gelombang batu kapur yang membeku. Formasi ini terbentuk dari endapan laut purba jutaan tahun lalu. Secara geologi, kawasan Blora tersusun dari batuan sedimen, terutama batu gamping dan lempung. Artinya, dulu wilayah ini pernah berada di dasar laut dangkal. Karena batuannya sedimen, tanah Blora cenderung kering saat kemarau. Air mudah meresap lewat celah kapur, bikin sungai bawah tanah tersembunyi seperti lorong rahasia. Salah satu sungai penting di wilayah ini adalah Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa, yang mengalir tak jauh dari Blora. Keberadaan Bengawan Solo mempengaruhi pola pemukiman dan pertanian masyarakat sekitar. Air jadi sumber kehidupan, meski tak semua wilayah Blora dilewati langsung alirannya. Blora terkenal dengan hutan jati yang luas, dikelola oleh perhutani. Kayu jatinya keras, awet, dan jadi kebanggaan lokal sejak zaman kolonial. Secara administratif, Blora terbagi dalam beberapa kecamatan, seperti Cepu, Randu Blatung, Ngawen, Kunduran, dan lainnya, yang masing-masing punya karakter geografis unik. Cepu dikenal sebagai wilayah migas, terutama sejak ditemukannya cadangan minyak di awal abad ke-20 oleh Belanda. Tanahnya menyimpan energi purba. Nama Cepu konon berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang merujuk pada cekungan atau wilayah rendah, cocok dengan kondisi geografisnya yang relatif landai. Randu Blatung berasal dari kata randu dan blatung. Randu berarti pohon kapuk, sedangkan blatung merujuk pada jenis pohon lain, menandakan dulu wilayah ini dipenuhi pepohonan. Ngawen diyakini berasal dari kata awen, yang berkaitan dengan waktu atau kesempatan dalam bahasa Jawa kuno. Seolah daerah ini punya makna filosofis tersendiri. Blora sendiri diduga berasal dari kata belor atau mbloran, yang berarti lumpur atau tanah berlumpur. Ini berkaitan dengan kondisi tanahnya di masa lalu. Wilayah Blora punya luas lebih dari 1.800 km persegi, menjadikannya salah satu kabupaten cukup luas di Jawa Tengah. Sebagian besar berupa kawasan hutan dan perbukitan. Curah hujan di Blora relatif sedang hingga rendah dibanding wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Musim kemarau bisa terasa cukup panjang dan kering. Karena kondisi tersebut, pola tanah masyarakat sering menyesuaikan musim. Jagung dan padi gogo banyak dibudidayakan di lahan kering. Struktur tanah kapur juga menciptakan banyak gua alami di kawasan pegunungan Kendeng. Beberapa masih belum sepenuhnya dieksplorasi. Blora berada pada ketinggian rata-rata rendah hingga sedang, sehingga suhu udaranya cenderung hangat, terutama siang hari saat kemarau. Meski begitu, pagi hari di perbukitan bisa terasa sejuk. Kabut tipis sering turun, memberi nuansa dramatis seperti film petualangan. Letaknya yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan Blora punya campuran budaya dan dialek bahasa yang unik. Secara geografis strategis, Blora menjadi jalur penghubung antara wilayah barat dan timur, terutama melalui jalur darat dan rel kereta.
Rel kereta di wilayah Cepu pernah menjadi jalur penting pengangkutan minyak dan kayu jati pada masa kolonial. Infrastruktur ini mempercepat pertumbuhan wilayah. Hutan jati Blora dikenal luas karena kualitas kayunya. Faktor tanah, iklim, dan perawatan membuat pertumbuhan jati di sini optimal. Wilayah Blora juga termasuk daerah rawan kekeringan musiman. Sumur dan embung menjadi solusi penting bagi masyarakat setempat. Bentang alamnya yang didominasi kapur menjadikan air tanah sumber vital. Sistem karst menyimpan cadangan air seperti spons raksasa alami. Secara keseluruhan, kondisi geografis dan geologi Blora membentuk karakter masyarakat yang adaptif terhadap musim dan sumber daya alam terbatas. Dari dasar laut purba berubah jadi bukit kapur dan hutan jati, Blora adalah contoh bagaimana bumi membentuk identitas sebuah daerah selama jutaan tahun. Sekarang kita pakai kacamata fisika. Kenapa Blora terasa panas saat kemarau? Salah satunya karena batu kapur menyerap dan memantulkan panas matahari dengan cepat. Batu kapur memiliki kapasitas panas tertentu yang membuat suhu permukaan cepat meningkat siang hari, lalu relatif cepat pula melepas panas saat malam. Sistem karst di Blora juga menarik secara sains. Air hacun meresap lewat pori-pori batu, lalu mengalir sebagai sungai bawah tanah. Proses pelarutan batu kapur oleh air asam lemah dari hujan disebut pelapukan kimia, yang membentuk gua dan stalaktit perlahan selama ribuan tahun. Di Cepu, cadangan minyak bumi terbentuk dari sisa organisme laut purba yang terpendam mengalami tekanan dan suhu tinggi jutaan tahun. Minyak bumi adalah contoh energi fosil. Energi matahari yang tersimpan jutaan tahun lalu kini bisa menggerakkan mesin dan kendaraan. Hutan jati berperan penting dalam siklus karbon. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksiden, membantu menyeimbangkan iklim lokal. Secara fisika tanah, struktur kapur yang berpori mempengaruhi daya serap air. Itu sebabnya sumur di beberapa wilayah bisa sangat dalam. Perbedaan suhu siang dan malam di wilayah kapur menciptakan sirkulasi udara lokal yang unik, mempengaruhi kelembapan dan kenyamanan udara. Jadi, dari panas batu kapur sampai minyak bumi, Blora adalah laboratorium alam terbuka yang memperlihatkan kerja fisika dan sains secara nyata. Dalam sejarah, Blora dikenal sebagai daerah yang pernah menjadi basis perlawanan rakyat terhadap kolonialisme pada abad ke-19. Tokoh penting yang lahir di Blora adalah Pramoedya Anantatur, sastrawan besar Indonesia yang karya-karyanya mendunia. Pramoedya lahir di Blora tahun 1925. Pengalaman masa kecilnya di kota kecil ini mempengaruhi sudut pandangnya dalam tulisan. Pada masa kolonial, wilayah Cepu menjadi pusat eksploitasi minyak oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadikannya kawasan strategis ekonomi. Rel kereta dan fasilitas industri dibangun untuk mendukung distribusi minyak dan kayu jati, mengubah wajah wilayah secara signifikan. Hutan jati Blora dikenal luas karena kualitas kayunya. Masa perjuangan kemerdekaan pun tak lepas dari peran masyarakat Blora yang memanfaatkan hutan sebagai tempat perlindungan. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Blora titik penting pergerakan logistik dan komunikasi pada masa lampau. Perubahan zaman membawa transformasi dari wilayah hutan dan migas menjadi daerah dengan potensi wisata dan budaya yang berkembang. Sejarah Blora adalah cerita tentang alam, sumber daya, dan manusia yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Seperti banyak daerah lain di Jawa, Blora juga punya cerita rakyat dan mitos yang diwariskan turun-temurun. Beberapa gua di kawasan kapur dipercaya memiliki penunggu gaib menurut cerita masyarakat setempat. Ada pula kisah tentang hutan jati yang dianggap keramat dan tidak boleh ditebang sembarangan pada masa lampau. Mitos-mitos tersebut seringkali berfungsi sebagai cara tradisional menjaga kelestarian alam. Cerita tentang sumur tua yang tak pernah kering pun menjadi bagian dari legenda lokal.
Walau terdengar mistis, banyak kisah tersebut berakar pada kondisi geografis dan geologi wilayah. Gua gelap dan sunyi mudah memicu imajinasi manusia, apalagi tanpa penerangan modern. Hutan lebat dengan suara hewan malam juga sering menambah suasana misterius. Namun hingga kini, mitos tetap menjadi bagian identitas budaya yang memperkaya cerita tentang Blora. Antara sains dan mitos, keduanya hidup berdampingan dalam imajinasi masyarakat. Blora dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kayu jati terbaik di Indonesia. Cepu memiliki sekolah perminyakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang energi. Dialek bahasa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat percakapan sehari-hari terdengar unik. Iya, tapi yang penting barangnya apik iki. Bener. Ojo lali mampir ning nggonku. Bentang alam kapur memberi peluang wisata edukasi geologi yang menarik bagi pelajar. Musim terbaik berlibur ke Blora biasanya saat musim kemarau awal, ketika cuaca cerah namun belum terlalu panas ekstrim. Dari Laut Purba hingga hutan jati, perjalanan Blora adalah hasil proses alam panjang dan luar biasa. Geografi dan geologi membentuk lanskapnya, sementara manusia membentuk sejarahnya. Fisika dan sains membantu kita memahami panas, batu, air, dan minyak di balik cerita itu. Mitos dan budaya memberi warna emosional yang tak kalah penting dalam identitas daerah. Blora bukan sekedar nama di peta, tapi kisah panjang bumi dan manusia yang terus berjalan. Kalau kamu suka konten fakta dengan gaya clay animation seperti ini, jangan lupa dukung channel ini. Tulis di kolom komentar daerah mana lagi yang ingin kamu kuliti dari sisi geografi, sains, dan sejarahnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Karena setiap daerah punya cerita ilmiah dan unik yang menunggu untuk dibongkar bersama.